Aduh, berisik banget lagi anjir. Oke, selamat datang di Lam FT Auto. Ya, saya memang sudah pernah mereview mobil yang berjenis ini sebelumnya ya. Tapi itu yang sebelum facelift ya, itu yang tahun 2008. Yang awal-awal mobil keluar itu, jadi itu punya Mas Wika dan Manto ya. Halo Mas Wika, apa kabar? Dan kali ini saya ingin mereview, ini tipe yang di bawahnya ya, tapi ini adalah yang facelift terakhir di tahun 2012, karena ini yang sebelum berganti generasi ke generasi yang keempat. Yang bentuknya sih ya lebih biasa aja sih, malah bagusan ini bentuknya. Tapi memang kuncinya dia belum keyless, dia masih begini. Tapi dia udah ditambahin alarm, jadi lebih enak, lebih bunyi. Oke, kita langsung review aja mobilnya. Honda CR-V 2.0. Kan facelift ya, beda ya. Tahun 2012. Nah, ini dia tampilan depannya. Aduh, berisik banget lagi anjir. Bagian depannya si yang generasi 3, tapi ini yang facelift ya. Dia beda ya sama yang dulu saya review yang punya Satwika. Kalau yang ini dia chrome-nya dia cuma hanya segaris di atas sama di tengah sini. Lampunya sih sudah HID ya, bagus ya. Sudah multi reflektor. Walaupun sisanya masih halogen semua. Dan di bawahnya kalau yang ini sudah ada fog lamp-nya dan ada aksen warna abu-abu. Wipernya tetap 2. Nah, ini dia tampilan sampingnya. Tampilan sampingnya memang tidak terlalu berbeda ya sama yang dulu pernah saya review. Dia handle-nya juga masih sewarna body. Dia pilarnya bagusnya sudah black dop. Dia ada aksen silvernya, aksen chrome. Spion sudah sewarna body. Kayaknya sih sudah electric track ya. Dan dia lampu sena tapi masih yang buram. Dia ada body kit berwarna abu-abu di sini nih, yang dari bumper sampai ke area belakang. Karena kan kalau dulu yang punya Mas Satwika tuh kayak warna hitam ya. Dan mobilnya warna silver, kalau ini kan mobilnya warna coklat. Nah, ini tampilan dari belakangnya si CR-V. Ini yang 2.0 ya. Karena kalau yang 24 biasanya ada tulisan 24 juga di situ. Dia memang list chrome cuma hanya di sini. Dia ada kamera parkir. Dia juga kacanya sudah ada defogger dan ada rear wiper. Ada high mount stop lamp juga. Antenanya sudah sakul. Nah, karena si generasi ketiga ini memang nggak membuang dari generasi kedua ya. Tapi bedanya, ini adalah generasi yang tidak memakai konde ya. Di generasi ketiga ini, si CR-V ini. Padahal saya generasi kedua belum pernah review ya. Belum dapat. Di sini ada lampu remnya yang masih bolam, tapi unik emang. Mobil si CR-V ini, walaupun ini awalnya pakai konde dan tidak pakai konde malah jadi cakep, tapi dia bikin lekukannya jadi bagus. Dan di sini dia ada apa ya, kayak mata kucing gitu ya, reflektor 2 buah. Nah, ini area knalpotnya di sini, dan dia ada listnya juga di bawahnya tuh, warna abu-abu. Dia mobil ini sudah ditambah kamera parkir ya kalau yang ini ya. Tapi memang ini nggak ada tombol sama sekali, ini cuma hanya lampu plat nomor ya. Karena buka bagasinya dia dari sini. Dari lubang ini. Bagasinya sangat lega sekali ya si Honda CR-V 2.0 ini. Dia ada partisinya di sini, dapat ya. Jadi kalau ini naruh barangnya nggak terlalu besar, ini barangnya ditaruh di bawahnya, ini bisa naruh barang di atasnya. Tapi ini bisa dicopot juga sih, sebenarnya ini bisa dicopot. Tuh. Jadi kalian bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Karena ini bawahnya masih bisa dibuka loh. Tuh, ada ban serepnya juga full size. Plus toolkit kita di dalam sini tadi. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Di sebelah kiri juga ada. Malah ada power outletnya juga loh. Keren. Nih, kalau nggak kelihatan. Nah, ini kita balikin aja. Dan ini bisa dicopot loh, tadi yang saya bilang. Ini bisa dicopot. Tuh. Jadi ini kayak semacam, nah ini buat maksimal 10 kilo ya. Jadi 10 kilo, kalau andaikan ini ditaruh yang 20 kilo ya pasti udah ambrus. Nah, ini dia tampilan samping dari sebelah kiri. Ya sebenarnya sama aja sih ya, nggak usah saya bahas juga ya. Paling ya ini
Honda itu semua Honda dari Civic, yang awal sampai CR-V sampai semuanya dia tankinya tetap di kiri. Makanya saya sebenarnya nggak begitu, ya begitulah ya sama mobil tangki kiri. Tapi dia lakukan bodinya nih loh, unik loh si CR-V ini dari depan sampai belakang. Tapi jadi kayak silhouetnya bagus gitu, unik. Nah itulah keunikan mobil Honda, walaupun saya nggak begitu suka sebenarnya itu. Nah, kita berada di ruangan mesinnya si Honda CR-V 2.0 ya, tahun 2012. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan kodenya itu adalah R20A, kecuali yang 24 tuh R24A. Kalau untuk yang R20A ini, tenaganya itu bisa mencapai 153 horsepower. Dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai 190 Nm. Dan memang walaupun dia penggerak depan, tapi tenaganya sih cukup oke ya, si mobil Honda CR-V ini. Untung bagusnya, untuk CR-V yang generasi ini, sampai generasi keempat dia belum CVT ya. Jadi CVT itu baru ada di CR-V Turbo. Untuk ruangan mesinnya bagus ya, rapi ya. Untuk yang 2.0 ini, ada pelindungnya, mantep ya. Dan ada, nggak ada peredamnya, kayaknya mah ada. Buset, dah berisik amat tuh. Dan bener-bener pokoknya rapi lah ya. Jadi nggak konsen nih gara-gara tuh suara berisik. Nah, untuk ukuran bannya CR-V yang 2.0 ini dia menggunakan profil ban adalah 225 55 ring 17. Peleknya 5 baut singleton. Dia tipe peleknya seperti ini ya. Untuk rem belakang bagusnya dia sudah rem cakram. Rem depan pasti juga cakram ya, dengan ukuran ban yang sama. Oke, sekarang kita berada di dalamnya si Honda CR-V 2.0 generasi ketiga. Kita langsung nyalain aja yuk. Karena dia belum kilas jadi agak ribet ya, karena harus masukin anak kunci. Tapi kalau yang facelift terakhir dia kunci udah bagus. Kecuali yang masih awal-awal tuh baru kayak kunci murahan. Nah, nyala juga torque ya, enak ya. Nah, ayo kita langsung. Nah, oke, ini adalah bagian speedometernya dari si Honda CR-V 2.0. Warnanya bagus ya, biru gitu ya. Coba kita nyalain lampunya, lebih bagus gak? Wah, tapi dia agak gelap, tapi bagus banget ya. Dan lampunya sangat terang. Tapi warna kayak gini nih pada di tahun 2012 nih mewah ya, mewah sekali. Dan ini bisa kita atur cahayanya sebenarnya. Oh, ini buat ngatur trip, mencet-mencet. Harusnya ini bisa diatur loh cahayanya, harusnya. Tapi memang dia kalau untuk yang generasi ini, kita nyalain lampunya, dia tidak ada tombol ya, sepi tombol-tombol. Tapi dia bagus ya, sudah ada airbagnya. Wiper sudah intermittent. Dan ada lampunya sudah terintegrasi dengan fog lamp. Spionnya sudah electric retract. Dia setelah electric mirror. Dan ini tombol 8 ini hiasan doang. Tempat penyimpanan di bawah. Di bawahnya ada buat buka tangki bensin. Dan di pojok situ ada buat buka kap mesin. Kaca power window-nya sudah auto, tapi hanya pada sisi driver aja, sisanya belum. Ada door lock dan window lock. Dan di sini ada cup holder, door pocket, dan ini speaker di sini. Dan di sini sisanya masih plastik keras ya, walaupun di sini ada wood panel ya. Untuk yang tipe terendah ini ada wood panelnya loh, biasanya nggak ada. Biasanya full hitam nih. Dan ininya handle-nya sudah model si chrome. Ini kayak Twitter di sini nih. Dan terus sebelah kiri tidak ada apa-apa. Audionya sudah double din ya, sudah yang double din. Ini udah bisa kalian custom kalau kalian mau. Dan ini AC-nya kita nyalain yuk, panas. Posisinya lengkap, ada defogger. Dan di sininya ada tombol-tombol juga, knob close air, rear defogger, dan ada AC-nya juga. Ada lampu hazard di sini. Dan di sini ada tempat penyimpanan loh, kalau nggak salah. Nah, bener kan? Dan ini kayak ada AC-nya nggak nih? Nggak ada nih, kan saya ini buat ini minuman gitu kan, padahal keren itu sebenarnya kalau buat ini minuman. Dan sini juga ada tempat penyimpanan, masih yang belum model soft opening. Ini bagus ya, layar ini sudah terhubung dengan kamera parkir yang ada di belakang. Jadi kalau kita masukin ke prosneling ini, nah tuh udah terhubung dengan kamera parkir. Itu ada orang, siapa itu ya? Siapa sini? Siapa ya? Ada bayangan.
Nah, kita masukin lagi. Dan untuk transmisinya, mobil ini nih bagusnya dia belum CVT, jadi nggak terlalu lemot ya. Dan untung transmisinya juga halus sih, enak sih. Transmisinya enak, halus banget ya. Karena saya dulu udah pernah test drive mobil ini ya sebelumnya, yang sama sih sebenarnya. Makanya kan kalau yang punya Wika juga sama tuh, emang benar-benar masih halus. Karena CVT itu untuk CR-V itu dia baru ada di generasi yang kelima, atau yang biasa disebut CR-V Turbo. Dia di bawahnya juga ada rem kaki. Ciri khas mobil SUV kayak gini kasih rem kaki. Karena di sini jadi polos ya, nggak ada apa-apa ya. Dan di bawahnya lagi ada soket lighter, ada asbak, ada tempat penyimpanan juga di situ. Tapi ini bisa jadi power outlet kalau nggak ngerokok. Ada cup holder. Di sini ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ntar. Tuh. Tapi memang dia nggak ada buat ngecas sih. Buat penyimpanan aja. Seatbelt bagusnya juga egg adjuster, hand grip model retract, sun visor, ada kaca, dan ini bisa dicopot loh. Nggak ada lampunya, tapi kalau yang untuk yang 2000, kecuali yang 24 kayak ada deh. Dan di sini ada tempat kacamata, ada kacamatanya beneran. Dan ini bisa jadi kaca loh. Tuh, buat kayak pengganti sana apa tuh? Vanity mirror yang di sini. Ada lampu baca di sini. Harusnya bisa dipencet nih. Nggak bisa lah. Dan di sini ada kaca juga, tapi nggak ada lampunya. Dan ada card holdernya di sini. Dan ini bisa dicopot loh. Jadi bisa dicopot. Kalau kalian sebenarnya kalau sampingnya ini polos, jadi bisa naruh di sini nih. Ada hand grip juga di sini, di sebelah kanan. Unik ya. Nah, tapi memang airbagnya mobil ini cuma hanya punya 2 ya. Jadi kanan kiri aja, sisanya dia tidak ada. Tapi nggak masalah sih. Yang penting kita bawa mobil hati-hati kan juga enak ya. Dan untuk yang tipe yang ini juga sudah ada head adjusternya selain recline dan sliding. Tapi memang masih manual semua sih. Ya nggak masalah sih. Ada bahan-bahan soft touch juga, walaupun sih saya masih plastik keras. Tapi ini bagus sih mobilnya, asli mulus banget. Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Mobilnya kita matiin dulu. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya si Honda CR-V 2.0 2012. Dia layar nih di headrestnya yang ini sudah diganti dengan yang ada layarnya yang tersambung dari depan. Tapi ini enak nih, lumayan buat nonton di baris kedua ya, enak banget. Sebelah kiri juga ada side pocket juga di sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Tapi memang di belakang sini dia rata ya, kalau ini karena dia FWD sih ya. Dan dia tapi nggak ada tempat penyimpanan di sini, rata, hiasan doang. Nah, bagusnya dia 3 titik dapat headrest. Tapi dia yang tengah ini dia bisa jadi armrest dan bisa kayak seolah-olah captain seat. Keren ya, jadi antara aku dan kamu memisah gitu ya, pokoknya gitulah. Tapi kalau yang nggak mau buka ininya doang, kita bisa buka ini juga. Ada cup holdernya juga di sini. Dan di sini ada seatbelt yang model fix, semuanya dapat. Hand grip model retract, ini ada lampu baca di sini. Nah, pokoknya gitulah. Aduh, kenyang alhamdulillah. Dan di sini ada cup holder dan speaker. Ada power window juga sini, dan pegangannya mantep ya di sini ya. Kayak ada Twitter juga nih, dia ada pegangan pintu. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Nah, bagi kalian yang ingin lihat langsung mobil ini, bisa langsung datang aja ke daerah Jatiwaringin ya, tempatnya di sini. Dan untuk harganya, ini sudah saya tulis juga ya di video lewat dan deskripsi kalau nggak salah tuh. Ada tuh harganya di situ, dan nomor telepon juga ada di situ, dan ada yang lewat sekalian. Jujur ya, ini mobil tahun 2012 tapi masih mulus banget ya untuk generasi ketiga ini. Tapi memang saya lebih suka CR-V yang bentuknya sih ya. Lebih suka yang keturbo, sama yang ini juga sih, ini emang lebih bagus sih bentuknya ya daripada yang generasi keempat. Generasi keempat itu menurut saya bentuknya memang agak sedikit gimana gitu ya. Tapi kalau yang ini sih oke sih, nggak bosen gitu. Dan kayak abadi sih bentuknya ya kalau untuk generasi yang ketiga ini.
Oke, itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe juga channel saya ini ya. Karena setiap Sabtu Minggu saya akan tayang terus ya videonya. Jadi kalian nggak akan ketinggalan update lah ya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Karena masih di masa pandemi, tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, terima kasih telah menonton.